Keempat orang pada hari kiamat, keadaan orang-orang hari kiamat yang tidak sempat mendengar Islam. Seseorang laki-laki tuli tidak mendengar apapun. Ada orang yang tuli tidak bisa tahu apa-apa, dengar, tidak bisa dengar apapun, tuli. Tidak ngerti baca, nggak tahu apa-apa sama sekali. Seorang laki-laki yang gila, gak berakal, lahir dari anak-anak sudah gila, nggak tahu apa-apa. Seorang laki-laki pikun, pas Islam tersebar pun misalnya dia sudah sangat tua, tidak ngerti lagi apa yang orang sebutin. Ada kan orang kalau pikun sekali namanya dia lupa. Pas kebetulan Islam sampai di wilayahnya dia, misal dia nggak bisa. Dan seorang laki-laki yang mati dalam keadaan fatrah. Fatrah itu adalah masa transisi yang sangat lama, tidak ada nabi. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya saja. Karena beliau SAW bersabda, semua nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, ada orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW dikenal dengan ahli fatrah. Fatrah itu apa? Lokasinya kan gitu, jauh dari lokasi Nabi. Karena dulu Nabi ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, gitu kan? Seperti kasus misalnya Nabi Khidir sama Nabi Musa sezaman, tapi Nabi Musa di mana? Di Mesir, di Afrika. Nabi Khidir di Asia kecil, di Turki bagian Asia, gitu kan? Dia jarak perbedaannya adalah seberang Laut Merah. Di sana ada Nabi, di sini ada Nabi. Tapi ada lokasi yang jauh. Yang jauh. Dari kisah Nabi-Nabi kita nggak pernah dengar masalah Indonesia misalnya. Allahu alam, mungkin saja memang sudah sampai Nabi dulu di sini. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, dan yang wajib kita imani berapa? 25 nabi dan rasul. Berarti masih banyak, ini 124.000. Kalau dikurangin 25 berapa? Gitu kan? Ada 123.000 sekian yang belum kita tahu kisahnya, gitu. Berarti bukan mustahil sudah sampai. Bahkan ada ayat yang disebutkan ya. Tadi yang Al-Isra ayat 15 di halaman 72 itu, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kata para ulama tafsir, ini maknanya mayoritas wilayah di muka bumi sudah didatangi rasul. Bahkan bukan mustahil kalau ada agama-agama yang menyembah patung, mungkin saja patung itu dulu nabi, tapi karena berkembangnya waktu mereka tuhankan itu. Seperti kasus yang terdekat Nasrani. Agama Nasrani dulunya mereka tahu Isa adalah utusan Allah, tapi berkembang waktu dibuat patungnya. Sekarang sampai pada tingkat di gereja mereka taruh patungnya Isa alaihissalam disalib, lalu mereka bilang, wahai Tuhan, panggil patung. Apa bedanya dengan orang yang sembah berhala? Jadi berubah dari konsep kenabian dan kerasulan yang tadinya diutus kepada Allah kepada penyembahan berhala. Ini terjadi dan ini bukan mustahil, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini namanya fatrah. Fatrah itu adalah masa di mana transisi waktu yang sangat lama di satu lokasi antara nabi dengan nabi, atau memang dasarnya wilayahnya cuma bersebelahan dan dia tidak tahu, tidak sampai. Bagaimana keadaan mereka? Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat orang yang tuli berkata, Robbi, wahai Tuhanku, Islam telah datang dan aku tidak mendengar apapun. Tidak bisa aku tahu, tidak tahu apa itu. Orang gila berkata, Robbi, Islam telah datang dan anak-anak melempariku dengan kotoran. Aku tidak gila, nggak tahu, gitu kan? Nggak sampai Islam, dan ini nggak ngerti. Orang pikun berkata, Robbi, Islam datang kepadaku sementara aku tidak mengerti apapun. Sudah sangat tua. Pikun ini dalam arti kata sudah tidak ngerti apa-apa ya. Ada orang subhanallah, maaf, buang air besar sembarangan, buang gitu, sudah lupa namanya, nggak tahu nama anaknya. Ya maksudnya, jadi bukan tua, beda ya. Ada orang tua yang tidak pikun, ini harus pikun. Yang keempat, orang yang mati di masa fatrah tadi, ya, masa transisi antara nabi, berkata, Robbi, tidak ada rasul yang datang kepadaku. Aku tidak pernah tahu masalah Islam. Lalu dia, Allah subhanahu wa ta'ala, dianya, D-nya besar kan ini ya? Itu berarti kembali kata ganti kepada Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengambil janji mereka dan mereka benar-benar mentaatinya. Lalu dia meminta mereka untuk masuk ke dalam neraka. Maksudnya nanti hari kiamat orang-orang ini Allah datangkan
Lalu Allah uji mereka. Kalau mereka lolos dari ujian itu, mereka masuk surga. Apa ujiannya? Allah datangkan neraka di hadapan mereka, lalu Allah perintahkan mereka masuk ke neraka itu. Patuh nggak? Diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang mereka loncat ke dalam api, berarti lolos nih ujiannya. Karena dia patuh pada Tuhannya. Dan kenapa ujiannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang tidak tahu Tuhan Allah, nggak ada lagi. Di dunia ini orang masih ada orang mesti butuh argumentasi menjelaskan secara dalil nakli, secara dalil akli, secara wahyu, secara akal. Memang Tuhan itu ada sehingga kita bisa yakin kan. Tapi hari kiamat nggak ada lagi orang sudah tahu ini Tuhannya Allah. Nggak ada lagi orang tidak tahu Tuhan Allah. Dan Allah akan bicara sama mereka secara langsung. Berarti tidak ada alasan kan? Baik, patuh nggak nih? Ini api, coba loncat, perintah saya. Perhatikan, di sini kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, jika mereka masuk ke dalamnya, kalau mereka betul-betul loncat ke dalam api sesuai dengan perintah Allah, niscaya ia dingin dan menjadi keselamatan baginya. Jadi nggak terbakar. Itu cuman ujian. Nah, kalau yang lolos, ya memang Allah perintah ya sudah dikerjain sama dia, udah aman masuk surga. Karena dianggap patuh pada Tuhan Allah. Tapi tentu derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah beriman. Beda, tidak sama tentunya. Tapi kalau ada yang tidak mau masuk, berarti dasarnya walaupun dia hidup di dunia, tetap dia kafir nih. Kan itu. Karena saya sudah jelaskan tadi, kalau di dunia ini kita memang belum lihat Tuhan kita, belum tahu. Belajar. Tapi di akhirat nggak ada satupun manusia dan jin yang tidak tahu Tuhannya. Semua tahu kalau ini Tuhan Allah, nggak ada lagi. Sudah terbuka bagi dia semuanya, nggak ada lagi. Jadi orang kafir pun masuk ke dalam neraka dalam kondisi tahu kalau memang dia pantas masuk karena memang ada Tuhan ternyata gitu.